Halo viewers, welcome back to my channel The Hobby Sulianto. Sebelum kita memulai kontennya kali ini, Memen, saya pengen ajak kalian untuk nonton dulu video yang ada di sebelah saya ini. Saya harap untuk kedepannya mungkin dari pihak R&D bisa mengembangkan lah untuk brand Captain ini, terutama di reel mereka, bro, dengan menyematkan fitur-fitur terbaru untuk mendukung crank feel yang enak ini, Mamen. Crank feel-nya itu tetap dipertahankan, tetapi ditambahkan lagi lah. Mungkin dari fitur ini disematkan pada reel ini. Dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa untuk brand ini suatu hari nanti akan menguasai pasar Indonesia, Mamen. Dan setelah nonton video ini, saya pengen kasih applause yang luar biasa buat brand Captain ini, Mamen. Karena untuk keinginan saya itu udah diwujudkan dari Captain, dimana sekarang di sebelah saya ini udah ada satu buah produk terbaru dari Captain, dimana untuk produk-produk dari brand lain, brand lokal kita itu di tahun 2025 udah pada keluar semua. Captain ini yang belakangan keluar, wajar sih dikasih jalan duluan, ngefur dulu, Mamen. Dan sekarang akhirnya si Captain merilis sebuah produk baru mereka. Ini ada di kelas Captain Classic, di kelas basicnya untuk Captain, tetapi ini untuk fiturnya dan speknya memang di luar ekspektasi saya. Waktu kemarin barangnya datang, saya pikir mungkin akan sama aja dengan Captain Classic yang lain. Tapi setelah saya bongkar, ini bener-bener beda, Mamen. Ini bener-bener di rebuilding lah dari Captain. Keren banget ini. Jadi nggak usah terlalu banyak memuji lah. Nanti saya dibilang di sini saya sales lagi, Mamen. Langsung aja nih, kita akan unboxing dulu untuk Captain Imperial ini. Seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita cek dulu untuk spesifikasi dan juga fitur-fitur dari Captain Imperial ini. Pertama-tama kita akan cari dulu nih untuk speknya. Nah, jadi di sini untuk spek reel ini dia menggunakan ball bearing 6+1, gear rasionya di 5.2/1. Line capacity nanti akan kita cek lah di sini. Untuk beratnya di ukuran 3000 ini 241 gram dan 4000 di 245 gram. Untuk max dragnya yang 3000 di 10 kg dan yang 4000 itu di 12 kg. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya di sini ada high quality gear material for better durability. Jadi untuk gear materialnya itu menggunakan high quality punya. Dan kemudian dia menggunakan optimally positioning drive gear, jadi presisi ya untuk drive gearnya. Smooth gear surface cause less friction for smooth winding. Nah, jadi untuk gearnya ini pada bagian permukaannya itu dia lebih smooth hingga nantinya dia akan menghasilkan perputaran yang smooth yang sangat terkenal pada brand Captain ini. Kemudian ada improve winding torque with smooth and light rotation. Jadi untuk retrieve-nya itu nanti akan torsinya besar. Kemudian automatic sensing drag control, ini untuk drag sistemnya. Kemudian di sini capital disc. Capital disc ini dia memiliki ukuran disc atau ukuran drive gear yang lebih gede tuh. Nah, kemudian ada axis spin. Axis spin ini yaitu hasil perputaran smooth dari hasil drive gearnya atau gigi-giginya itu yang mempunyai surface yang halus. Sokudo spin dan ASDC atau automatic sensing drag control. Nah, kemudian di bagian lainnya ini menggunakan di sisi TSDS. TSDS ini top spot drag system, Captain Seal. Ini ada beberapa fitur baru sih. Stainless steel and brass, saya kurang tahu ini untuk maksudnya apa. Ini fitur baru nih. Kemudian carbon body. Di sini juga dia non switch one way lagi, on off buttonnya udah hilang. Kemudian untuk handle-nya ini menggunakan one piece. Ini fitur baru semua nih. Kemudian ada UV vacuum print. Mungkin ini adalah teknologi untuk painting jorannya kayaknya ya. Dan kemudian di sini ada SS line roller dan juga di sini ada free cash ship. Dan sekarang langsung akan kita unboxing untuk pembelian reel Captain Imperial ini. Kita mendapatkan di sini dalamnya itu ada satu buah reel Captain pastinya. Nah, ini reelnya. Tampangnya emang keren sih untuk reelnya ini. Kemudian dalam sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, udah kosong nih. Dan dalam pembeliannya untuk Captain Imperial ini kita ditawarkan dengan 5 ukuran mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000, loncat ke 6000. Dan yang di tangan saya ini yang ukuran 4000-nya. Jadi pada kesempatan kali ini kita fokus saja untuk membahas di ukuran 4000. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spesifikasi antara ukuran 4000 ini dengan ukuran-ukuran yang lainnya.
Pertama-tama kita akan lakukan cek fisik dulu nih untuk si Captain Imperial ini. Pada bagian bodi, di sini dia menggunakan bahan karbon grafit dan untuk rail armnya ini desainnya dia ada bolongan di sini. Dan untuk bahan rail armnya ini terlihat sangat tebal, cukup tebal ini untuk sebuah rail berukuran 4000. Dan untuk tingkat kekakuan rail armnya pada saat saya pasang kejoran dan saya tekan-tekan, ini udah maksimal banget bro untuk kakonya bro. Nah, ini merupakan salah satu reel dari Captain yang memiliki tingkat kekakuan pada bagian bodi yang sangat baik sekali. Ini top, udah top banget ini. Ini udah kaku banget bro. Untuk sebuah bahan non-metal, ini maksimal banget udah kakunya. Kemudian pada bagian rotor untuk reel ini, dia juga sudah menggunakan bahan karbon grafit. Dan untuk tingkat kekakuannya, di sini udah sangat baik sekali. Ini kalau ditekan-tekan, ini udah tidak ada pergerakan signifikan lagi, mamen. Dan kemudian untuk rotornya ini, kalau kita cek, ini masih ada sedikit space. Nah, masih ada sedikit tendangan balik pada bagian rotornya ini. Wajar sih, karena dia menggunakan tipe one way yang non-switch. Dan untuk tipe one way yang non-switch ini memang umumnya untuk reel lock end itu pasti masih ada sedikit jeda pada bagian rotor. Tapi untuk jedanya ini belum akan mengganggu mekanisme di pemakaian reel ini. Dan yang keren dari reel ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa untuk reel ini dia sudah non-switch one way. Nah, jadi di sini untuk tingkat ketahanan reel ini terhadap air itu akan jadi lebih baik karena untuk bagian one way-nya ini udah ditutup. Jadi untuk celah air masuk dari bagian bawah reel ini itu akan menjadi semakin sempit. Kemudian di bagian handle di sini dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Untuk keuntungan menggunakan handle dengan tipe one piece ini adalah untuk jeda nantinya pada bagian handle-nya ini akan jadi lebih tipis. Kemudian untuk knob dia menggunakan tipe T-bar. Di sini dia menggunakan bahan lapisan rubber. Kemudian untuk knobnya ini, kalau di sini saya buka di bagian dalamnya ini dia menggunakan sistem klem. Jadi untuk knobnya ini belum bisa digonta-ganti. Nah, kemudian di bagian penguncian handle, dia menggunakan sistem screw-in handle. Dan untuk locknya, dia tentunya sudah menggunakan tipe quick lock. Jadi pada saat dia padat, tek sini, tinggal kita kencengin dikit, dia udah mantap mamen. Kemudian untuk kepresisian di sini, masih ada space. Tapi ini masih masuk normal. Untuk rotor cakep. Untuk oblak handle, tidak ada oblak handle-nya. Mantap. Kemudian untuk jeda udah non jeda di sini, udah enak banget untuk retrieve-nya, tidak ada jeda lagi. Dan kemudian untuk handle-nya ini dia juga sudah menggunakan tipe interchangeable, jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool tentunya dia sudah menggunakan bahan metal. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Jadi untuk penempatan mainline-nya ini terkesan cukup lebar dan besar. Dan kemudian kalau saya hitung untuk tempat penampungan mainline-nya di sini dia memiliki lebar di 19,15 mm. Kemudian untuk dalamnya itu ada di kurang lebih sekitar 8,7 mm. Kemudian untuk spoolnya ini dia sudah menggunakan tipe V-shape pada bagian bibir spool. Dan untuk tutup spoolnya ini, nah di sini pada bagian sampingnya ini dia mengerucut ke atas. Nah, jadi di sini akan membantu sekali pada saat kita melakukan lemparan dan mau mencari long cast yang baik. Di sini akan sangat mendukung sekali untuk mendapatkan lemparan yang jauh. Kemudian di bagian tutup spool di sini sudah dilengkapi dengan satu buah karet seal. Dan untuk spoolnya ini tentunya dia juga sudah disupport dengan satu buah ball bearing di sini mamen. Kemudian untuk reel ini dia menggunakan satu buah key washer dan dua dishwasher berbahan metal. Dan untuk drag washernya menggunakan bahan karbon. Dan di sini dia menggunakan standar karbon. Wajar lah karena untuk reel ini memang harganya murah, jadi pasti menggunakan standar karbon. Tapi yang pasti sih lebih baik menggunakan bahan karbon kebanding menggunakan bahan felt mamen. Dan untuk max drag pada reel ini di ukuran 4000 itu mencapai di 12 kg. Kemudian di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal. Dan untuk bell wire-nya ini menggunakan tipe two piece. Untuk bell arm menggunakan bahan karbon grafit juga. Dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal yang sekaligus berfungsi sebagai rotor bearing pada saat rotornya berputar nanti. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana aja untuk mekanisme-mekanisme dasar yang ada pada reel Captain Imperial ini. Pertama-tama pada bagian rasio untuk reel ini menggunakan rasio 5.2/1. Akan langsung kita cek, kita akan mulai dari sudut sini.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget. Untuk rasionya itu di 5,2 berbanding 1. Kemudian untuk retrieve, di sini untuk crank feel-nya, nah ini nih yang saya paling suka dari brand Captain. Ini sangat smooth banget, mamen. Dan kemudian untuk putarannya pun terasa ringan. Nah, di sini untuk feel girth-nya itu pun terasa sangat minim sekali. Jadi bisa dibilang untuk crank feel-nya ini sangat berkelas banget, mamen. Kemudian untuk perputaran rotor pada saat kosong, ini pun terasa sudah balance, udah sangat cakep banget untuk balance-nya. Kemudian di bagian spring guide, di sini tentunya dia udah menggunakan spring guide berbahan metal. Dan untuk pair-nya itu dia menggunakan pair dengan tipe keong. Dan di sini untuk kinerja bel otomatiknya sangat enak banget. Ini bekerja dengan sangat ringan. Dan untuk blowback atau tendangan baliknya pun terasa cukup empuk di sini. Belum empuk-empuk amat. Tetapi di sini untuk blowbacknya udah sangat nyaman sekali. Tidak ada kesan berlebihan. Mantap ini. Nah, kemudian di bagian spool capacity, di sini akan saya bacain dulu. Di size 4000 jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,30 mm itu masuk 194 meter. 0,35 mm itu masuk 142 meter dan 0,40 mm itu masuk 109 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di 100 meter PE berukuran 0,39 mm atau setara dengan ukuran PE 6 ke dalam spool reel Captain Imperial yang berukuran 4000 ini. Di sini untuk hasil spoolingnya rata banget dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi. Kemudian di bagian drag clicker dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker dan dari Captain pun menyebutkan bahwa tipe clicker ini di CCS juga atau Drag Clicker Construction System. Dan kemudian untuk housingnya dia menggunakan housing dari bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Nah, kemudian di bagian drag clicker sistemnya ini kemarin saya pikir itu untuk DCCS atau Drag Clicker Construction System dari Captain itu merupakan kayak sistem bentuk ya, sistem bentuk dari drag clickernya. Ternyata di sini waktu saya lihat untuk si Imperial ini dia udah menggunakan clicker dengan tipe advance tapi tetap diberikan nama DCCS atau Drag Clicker Construction System. Jadi mungkin ini hanya penamaan fitur clicker aja dari Captain, mamen. Dan ya nggak usah kita panjang lebar untuk membahasnya karena apalah arti sebuah nama. Dan di sini untuk kinerja dari drag clicker untuk Captain Imperial ini dalam keadaan tensionnya kosong, di sini kalau saya putar ini clickernya itu enak, putarannya enak, smooth, mamen, tidak terlalu menekan keras ke bagian housingnya. Tetapi untuk suara yang dikeluarkan dari clicker soundnya ini terdengar gurih banget. Ini garing dan nyaring. Jadi kalau saya kasih nilai ini dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai 7,5 sampai 8. Kita dengar dulu untuk clicker sound yang dihasilkan oleh Captain Imperial ini. Di bagian line roller di sini dia menggunakan line roller berbahan stainless steel dan untuk line rollernya ini udah disupport dengan satu buah ball bearing support dengan tipe shield ball bearing. Dan untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya ini udah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk reel Captain Imperial ini walaupun dia dibanderol di range harga yang murah, untuk reel ini tentunya tetap sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan air atau shield water resistant. Ada di beberapa titik untuk sistemnya. Pertama-tama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut, nah ini ada karet seal-nya, kemudian di bagian dalam body. Nah, jadi untuk sambungan handle dan juga AC cap, untuk seal-nya itu berada langsung ada di atas ball bearingnya. Nah, ini hitam-hitam itu. Tuh, itu merupakan seal water resistant. Untuk berat reel Captain Imperial berukuran 4000 ada di 243 gram. Nah, jadi setelah kalian lihat tadi untuk spesifikasi dan fitur-fitur dari Captain Imperial ini, apakah kalian udah ngiler, mamen? Dan untuk reel ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk Captain Imperial ini ada di kelasnya Captain Classic, di mana untuk Captain Classic ini merupakan kelas basic atau
di kelas low end lah untuk brand Captain ini, mamen. Belum menyentuh kelas gold label atau kelas premium mereka. Jadi saya sih bakalan penasaran banget nih untuk kelas premium atau gold label dari Captain nih yang akan hadir di tahun 2025. Karena untuk kelas basicnya aja udah kayak gini, mamen. Berarti untuk gold labelnya nanti bakalan lebih gokil lagi sih. Saya nggak sabar untuk nunggu. Dan kemudian beberapa hal sih yang membuat saya merasa antusias banget terhadap si Imperial ini. Yang pertama itu karena untuk Captain Imperial ini di range harganya ya, di range harga 200-an ribu, dia udah menggunakan bahan bodi dan rotor dari bahan karbon dengan tingkat kekakuan yang sangat baik sekali. Kemudian untuk spare partnya di bagian main shaft tadi ada saya cek bahwa untuk main shaftnya itu dia udah menggunakan bahan stainless steel, bukan bahan metal chrome lagi, mamen. Ini juga termasuk gokil sekali. Kemudian juga dari segi putaran yang selalu saya suka dari brand Captain ini, untuk retrieve-nya atau crank feel-nya itu terasa sangat smooth banget. Jadi kemarin saya sempat bilang bahwa kalau Captain ini mereka membangun fitur-fitur lain yang gokil di sekeliling fitur retrieve mereka atau crank feel mereka yang smooth, ini bakalan menjadi sebuah nilai plus sekali untuk reel mereka. Dan tetap menurut saya di kelas harga 250-an ribu untuk reel ini, untuk standarnya ini udah ada di atas rata-rata, mamen. Tinggal nanti kita tunggu untuk pembongkaran si reel Captain Imperial ini. Dan tinggal beberapa penyempurnaan lagi sih untuk si Captain Imperial ini. Satu penyempurnaan kecil aja di bagian knopnya ini. Kalau seandainya Captain mau membuat knop full yang bisa dibongkar pasang mulai dari kelas basic mereka hingga kelas gold label mereka, itu merupakan salah satu nilai plus sekali buat Captain. Karena setiap orang itu, setiap angler itu mereka mempunyai ini karakter yang berbeda, mempunyai selera yang berbeda. Ada yang suka memakai T-bar, ada yang suka memakai flat bar, ada yang suka memakai round knob. Kalau seandainya Captain bisa bikin untuk knopnya ini bisa dibongkar pasang, maka untuk selera mereka itu akan terpenuhi. Jadi walaupun untuk knob T-barnya ini mereka nggak suka, mereka bisa beli tipe round kayak atau tipe flat kayak, diaplikasikan ke sini. Itu salah satu nilai plusnya. Dan kemudian satu lagi sih, untuk Captain ini saya tetap menunggu untuk pengadaan spare partnya, karena dari Captain sendiri mereka mengklaim bahwa untuk tahun ini pengadaan spare part mereka itu sudah akan ada di pasar. Jadi pada saat kita membeli produk-produk Captain, tentunya kita nggak was-was lagi. Ada pertanggungjawaban dari brand, terutama di bagian after sale-nya, mamen. Jadi kalau reelnya rusak, ada spare part yang bisa kita beli. Nah gitu. Oke, jadi untuk si Captain Imperial ini, kalau kalian tanya ini cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Yang pasti yang pertama, dengan teknik casting itu sangat bisa sekali, mamen. Kemudian untuk bermain di kelas turnamen, galatama, kolaman, nyimas, semua itu bisa banget. Kemudian untuk mancing pasiran, surf cast, kemudian shore cast, kemudian rock fishing, dasaran, bottom fishing, ini tentunya sudah sangat bisa banget. Mungkin kalau yang mau nyobain bermain like popping, ini juga saya bisa rekomendasiin buat teman-teman semua, karena dia punya reel armnya ini udah terasa kaku. Jadi pada saat kita meretrieve dengan beban berat, nantinya untuk bodinya itu tidak akan terlalu ngepot-ngepot, mamen. Akan lebih enak untuk retrieve-nya nanti. Dan kemudian untuk PE yang cocok, kalian bisa gunakan PE di ukuran 1 hingga ke 4, itu cocok. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran di ukuran 10 sampai 20 lbs sampai ke 20 sampai 40 lbs, itu juga cocok. Untuk spot, saltwater, freshwater dengan perawatan yang benar. Kemudian untuk harga, si reel Captain Imperial ini cuman dibanderol di range harga 250 ribuan, mulai dari 250 ribuan hingga ke 300 ribu tergantung dari size-nya. Dan di harga segitu saya rasa untuk reel Captain Imperial ini menjadi salah satu rekomendasi terbaru buat teman-teman semua. Ini saya sangat sarankan kepada teman-teman semua untuk memiliki reel ini. Ini gokil parah sih. Dan untuk link pembelian, tetap saya arahkan kalian ke officialnya Captain, atau di link saya, di deskripsi saya juga sudah ada linknya, ataupun di video ini juga sudah ada untuk link pembeliannya.
Oke, Mamen. Jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silakan di-subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.